Baik, terima kasih. Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk perwakilan anggota DPRD Kabupaten Blora yang selalu semangat tentunya. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Ayo dijawab. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk semua peserta sosialisasi pada pagi hari ini tentunya silahkan nanti mencermati, karena ini nanti langsung ke narasumbernya. Karena apa? Hadiah sudah menanti. Jangan lupa untuk kuponnya tetap dibawa, jangan sampai hilang. Karena apa? Narasumber yang akan menyampaikan segala sesuatunya nanti silahkan dicermati, dan hadiahnya bisa nanti tetap diundi. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, langsung saja ke narasumber kita dari perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Mohon berkenan Bapak Suwarno SHMM, kami persilahkan. Jam berdenting, bunyinya nyaring. Sekali lagi ya. Jam berdenting, nyaring berbunyi. Yang menjawab salam saya doakan murah rezeki. Bapak dan Ibu sekalian, ya, daun salam ternoda jamur. Yang menjawab salam saya doakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Ibu Lina, Kepala DPR di Blora, kemudian Pak Joko Heru selaku Sekdin, kemudian Bapak Kepala Desa, mohon maaf asmonipun, kemudian Bapak Tentara, kami juga enggak begitu mendengarkan tadi, ya. Dan yang saya hormati tentunya Ibu Edi yang pada saat ini baru beliau Zoom ya, ada seminar, ada sebagai narasumber di lain tempat dengan daring. Dan tentunya yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, salam BKKBN. Mau diajari kita, hidup berencana itu keren. Salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Nah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tadi walaupun hanya 5 menit ya Bu Lina ya, luar biasa, itu sudah menggambarkan dari sejarah BKKBN ya. Dan saya rada buyar begitu. Jadi besarannya sudah disampaikan oleh beliau ya. Saya tadi bisik-bisik sama Pak Sekdin, ini backgroundnya apa atau kok paham betul begitu, apa dari bidan kan begitu. Enggak tahu dari mana Bu penjenengan Bu? Sospol, jadi udah kalau politik ya di mana-mana begitu paham ya tentang program. Tadi jadi kan sejarah BKKBN. Sejarah BKKBN-nya rada apa ya, teoritis begitu. Tapi pengalaman kami Bapak dan Ibu. Tapi sebelum lebih lanjut ya, kenalkan saja dulu, saya namanya Suwarno tadi ya. Subaik Warno rupa. Jadi harapan orang tua saya itu saya bisa memberikan rupa yang baik, warna yang baik di dalam keluarga. Tapi alhamdulillah ya, ibaratnya saya jadi wong kan begitu. Dulu apa enggak jadi wong tuh Pak? Iya, tapi sayang orang tua sudah tiada, karena saya sendiri usianya sudah 64 ya, jadi udah begitu. Maka saya gundul. Gundul bukan berarti bodoh, memang sengaja gundul kan begitu. Karena istri saya lebih percaya kalau saya itu gundul. Ya, jadi bukan, tapi sering kali saya itu ditanyain, habis umroh ya Pak ya? Enggak. Jadi umrohnya sudah
lama begitu gundulnya masih tetap aja. Menyambung apa yang disampaikan Ibu Lina selaku DPR tadi, bahwa menyampaikan sejarahnya seperti itu. Tapi secara kenyataan seumur-umure saya ya Bapak Ibu ya, dari sejarah yang diceritakan kita ada lembaga yang sampai saat ini itu berjalan luar biasa dan berhasil untuk menurunkan angka kelahiran ya. Bahwa di zaman saya itu ya, saya kan kampungnya di Boyolali sana Bu, aslinya. Itu pendak dino hampir tidak, kalau tidak mendino ya tiap minggu sekali pasti ada orang melahirkan, ada orang yang sepasaran dan nyetelnya pasti di situ nyetel tip. Waktu itu nyetelnya masih tip. Yang seumuran saya ada Pak, panjenengan siswa berapa Pak? Ya? 51 kok KCE akeh men kali kula. Tuane aku oke aku. Itu zaman saya tuh setiap minggu itu hampir itu ada tip yang berkumandang. Kalau enggak kawinan ya sepasaran. Dulu ada sepasaran begitu. Di sini masih ada ya Bapak Ibu ya. Sepasaran ketika lahir. Nah, kemudian masih ada ya. Lah di sini sekarang sudah agak jarang, tapi kalau dulu wong anak iki ngger sak keluarga itu, anake sok 7, 8. Saya itu juga anak yang ke-10 kan begitu. Jadi produksinya itu luar biasa. Belum ada KB. Sehingga waktu itu tercatat setiap keluarga itu rata-rata mempunyai anak 6 dan 7. Sekarang enggak ya Bapak Ibu ya, paling-paling cuma 2, banter-banter 3, 1, kan begitu. Nah ini yang terjadi di sana waktu zaman saya begitu. Maka ketika saya juga punya saudara-saudara, keponakan begitu atau tetangga yang lahiran, ketika lahir itu anaknya banyak yang rembes. Tahu rembes enggak Bu? Kalau Bapak Ibu punya kucing ya kan begitu ya. Kucing nggak tahu diopeni itu karena keluar anaknya itu rembes dan nggak pernah rembes itu matanya tertutup. Iya, Bapak Ibu tahu ya kalau mata kucing itu sing ora kopen gitu ya, itu ketika naik itu manak begitu ya, matanya rembes begitu. Nggih Bu, paham ya? Dulu pada zaman saya ya juga begitu. Penyakit itu juga nggak macam-macam. Paling banter juga belek. Belek kalau tangi turu itu mau dijembeng-jembeng itu angel aja mak. Oke lodok kan begitu. Zaman dulu kan seperti itu. Iya, sing rada males begitu air liurnya buat kosokkan begini. Sama Bu. Sama. Yang tahu-tahu pasti mengalami. Iya, jadi ketika lahir itu masih merem Bu. Jadi itu baru bisa melek. Itu sekitar 1 minggu ke atas. Iya begitu ya Bu ya. Nah, ke atas. Itu menandakan apa Bapak Ibu? Gizinya dulu itu sangat kurang, ya, sehingga itu merocot itu merem bayi ini. Ketika ada 1-2 orang yang keluar itu sudah belalak begitu. Udah dipastikan, udah ditengarai oleh kita-kita ini yang dulu mengalami anak itu bakalan pinter itu. Jadi kalau belalak begitu bakalan pinter. Kalau sekarang juga merocot sudah belalak kan begitu ya, nyari bapakku sopo toh. Kok beda waktu ono jero karo ono njaba kan begitu. Begitu ya Bu ya. Jadi pertanda ya bahwa sekarang itu gizinya sudah luar biasa. Iya, sudah sudah luar biasa, sudah membuat kecerdasannya itu luar biasa. Maka dari Ibu Lina tadi menyampaikan tujuan BKKBN ini ada 2. Yang satu adalah tadi mengendalikan penduduk supaya nih anaknya ojo kekeh kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup ya. Maka Bapak Ibu sekalian, BKKBN menghendaki rata-rata BKKBN itu mengharapkan
bahwa satu keluarga itu mempunyai anak sekitar dua, sok tiga begitu, ya. Mengharapkan seperti itu, tidak mengharapkan pertumbuhan menurun seperti yang dikatakan oleh Ibu Lina, ya. Jadi di orang Jepang, orang Swedia itu sudah nggak mau punya anak, ngerepoti, katanya begitu. Lah dia nggak kawin, ya kawinnya mah seneng kawin kan begitu, seneng kawin, bukan istrinya sendiri aja dikawin kan begitu, orang sana kan begitu ya. Iya seneng, tapi itu keterkaitan dengan anak dia nggak mau ngerepotin saya kan begitu. Nah akhirnya tadi orang-orang tua jadi pelayan, dan orang-orang yang punya menikah dan punya anak itu diberikan hadiah, Bu. Hadiahnya apa? Kelahiran dibiayai, disediakan mobil, diberikan gratis. Coba kalau Indonesia kita ini orang punya anak diberikan kawin meleh ya Pak ya, jenengan kawin meneh ya, karena yang sudah dikawin sekarang sudah tidak produksi lagi. Monggo Bapak, silakan Bapak. Iya, ya artinya mengendalikan itu tidak boleh kemudian suatu saat kemudian juga diharuskan punya banyak anak seperti yang di Swedia tadi kan begitu, sehingga mereka biar punya anak. Itu pun juga banyak yang enggak mau, sehingga banyak mengundang dari imigran untuk bisa turun atau masuk ke sana. Nah mereka kan banyak yang orang yang enggak beragama ya, tapi kalau kita orang beragama, masalah rezeki sing ngatur sing kuwasa kan begitu. Jadi namun demikian kita harus bisa mengendalikan dua anak lebih sehat dan begitu. Itu bergeser kan seperti itu. Kalau dulu kan laki perempuan sama saja ya, sekarang dua anak laki perempuan sehat ya, lebih sehat. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita itu diharapkan kita bisa mengendalikan kelahiran, dan alhamdulillah berkat perjuangan Bapak dan Ibu sekalian itu kita sudah TFR-nya sekitar 2,09 itu secara nasional kan begitu, sehingga kita sudah tumbuh seimbang. Kalau punya anak dua ya, yang satu perempuan, itu nanti ketika orang tuanya meninggal maka ada yang mengganti perempuan tersebut ya, anaknya sebagai ganti. Jadi tumbuhnya pelan-pelan tetapi tetap tumbuh, yang diharapkan seperti itu, dan itu sudah tercapai saat ini, dan itu kontribusi daripada Bapak Ibu dan kader-kader sekalian, termasuk kader-kader di Blora ini. Tepuk tanganlah untuk kader Blora. Mbak, pirang menit Mbak? Sagelem sambil menunggu, tapi ada Mas dari Kadisha nanti ya. Ya. Ini baru ceritakan sejarah, sudah panjang lebar waktunya begitu. Saya takut bukannya saya tidak ada materi. Saya takut penjenengan sudah bosan kan begitu. Sudah bosan mendengarkan. Iya. Itu terkait dengan kelahiran ya, kelahiran yang harus kita kendalikan. Suatu saat mungkin ya terjadi kayak di Swedia, penjenengan nggak mau punya anak karena punya anak ngerepoti tok gitu ya. Ya ada yang ngerepoti, ada yang bikin seneng ya. Wong jenenge telur ki ya ora putih kabeh sok enek bloroke kan ngoten Pak. Bapak Ibu yang punya anak sing rada banjel ya dikitukan ya, jadi ora ngeloro ati ya begitu ya. Ndak semuanya itu baik, tapi ya kita doakan untuk bisa baik. Nah, setelah itu bisa mengendalikan dua anak saja dan kita sudah berhasil, maka kita yang kedua adalah meningkatkan kualitas anak. Nah, meningkatkan kualitas anak Bapak Ibu sekalian, supaya ini bisa ya berbagai program dari pemerintah itu disampaikan. Ya, disampaikan. Yang kemarin, tahun-tahun kemarin itu ada yang namanya program stunting.
Tahu Bapak dan Ibu sekalian program stunting? Yang menjadi kader TPK mana? Kader KB. Ada yang rawuh? Stunting. Ada tetangganya yang stunting? Ya? Oh banyak. Stunting itu tandanya apa, Bu? Gizi buruk. Kurus. Kurus, terus? Ya pokoknya kurus lah. Pokoknya kurus, ya betul. Tanda-tanda stunting adalah salah satunya adalah kurus, ngenyet. Ya, jadi ketika orang itu ada resiko stunting, apalagi calon pengantin ya, kurus begitu, kemudian pengennya nikah, piye carane kan begitu? Apa ora oleh nikah? Wong sing ngampet wis 30 tahun gitu. Ya tetapnya boleh menikah, tetapi bagaimana caranya itu ada lagi ya. Tapi kami akan memberikan informasi terkait dengan stunting. Stunting itu karena apa? Ya karena kekurangan gizi tadi ya. Kekurangan gizi kronis ya, kemudian juga punya penyakit yang terus menerus kan begitu ya. Itu yang mengakibatkan kita itu menjadi stunting. Bagaimana kita bisa memberikan gizi yang banyak, yang bagus? Bagaimana kita punya telur satu dikasihkan anak ya? Iya kalau anaknya satu. Tetapi kalau anaknya 3, 4, 5 kan begitu ya. 1 dibagi 4 atau 5, apa cukup? Kan nggak cukup. Makanya sangat terkait anak yang sedikit dengan gizi yang kita berikan ya, sehingga anak kita bergizi. Diberikan apa? Diberikan makanan yang bergizi, contohnya tahu, tempe, telur, daging, ayam dan seterusnya kan begitu. Tapi nggak tahu di Blora ini apakah ada. Tadi katanya banyak yang stunting. Wong anak era tahu mangan bergizi ya, ning bapake ngerokok. Ada yang begitu? Pak, itu loh semen rumahnya itu belum disemen, belum diplester. Ya, ditabung dua, tapi dia nggak mau. Wah, semen mahal, regane 20.000. Tapi kalau ngerokok ya satu kali beli satu wadah itu ya, kalau itu jarum berapa? 35 atau 38 sering nukokke ya Bu ya. Aduh ya, ora ditukokke disengeni kan begini. Padahal ya ora tau nyambut gawe, sing nyambut gawe ya mbokne ya bojone kan begitu. Nggih Pak. Jenenge menang-menangan dhewe ya iki. Ya itu ya sok-sokan begitu. Mentang-mentang wong lenangi rada kuat, rada rono-rono terus sak wiyah-wiyah karo si istri ya ndak boleh seperti itu. Nah, itu mestinya rokoknya itu dibuang. Ya, untuk beli apa? Beli telur. Coba kalau 35 itu ditukokke telur kanggo sekilo punjul ya Bu ya. Wah, sekilo punjul itu dimakan oleh anaknya bergizi, dimakan istrinya juga istrinya lebih kuat, dimakan sendiri juga tambah jos, tambah spirit kan begitu ya Pak. Lah kan pada enaknya daripada beli rokok buat Anda sendiri, buat Anda sendiri dinikmati, dan nikmatnya itu juga nikmat kamuflase. Ya, dia akan merugikan Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, karena yang ngerokok itu sendiri juga berpotensi untuk dapatkan penyakit ya. Ya. Yang kena secara pasif ibunya juga terkena dampak yang luar biasa. Nanti dijelaskan sama Pak Sekdin ya, karena terkait dengan kesehatan seperti itu. Nah itu artinya Bapak Ibu sekalian, betul-betul untuk menghindari stunting itu harus gizinya baik. Nah, gizi baik itu terkait dengan stunting itu sebetulnya urusannya panjang Bapak Ibu ya. Urusannya itu dari calon pengantin, bukan untuk anaknya saja. Calon pengantin Bapak Ibu ya, itu tidak boleh tadi kurus, harus sekel begitu. Sekel kan juga enak ya Pak ya.
Kalau punya istri sekel itu daripada balung kabeh gitu. Ditemok dhuwur balung, temok bawah balung, temok sikile yo balung kan begitu. Kan ora enak kan begitu. Ya. Ya enak sing sekel. Nah sing sekel itu ya harus bergizi tadi. Maka ketika penjenengan mau kawin, mau nikah, ada anak-anaknya yang mau nikah itu, ya yang semok Bu, semok. Yang mau nikah itu tidak boleh kurus. Ya, tidak boleh kurus. Tidak boleh ngantuan. Kalau kurus, ngantuan itu gizinya kurang, kemungkinan besar juga ada anemia, kekurangan gizi itu, ngantuan. Lah mau ngantuan mau pengen kawin. Terus piye engko ya? Terus piye? Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu, dan juga tidak boleh merokok. Nah, yang merokok itu nanti kalau mau nikah ya, yang belum kawin ini ya, mau nikah itu 3 bulan itu tidak boleh merokok, dandani dhisik. Sing awake kurus dilemokke dhisik. Lah itu nanti akan mengisi elsimil. Nah, elsimil pokoknya nanti kalau apa sing tak omongke kalau nggak paham yo nanti tanya sama kader KB ya itu nanti. Karena sekarang yang mau nikah itu harus main aplikasi elsimil. Kan Bapak Ibu pegang HP semua atau Bapak Ibu? Enggak pegang HP Ibu. Walah, padahal saya cerita sama bapak itu ngeluh banget tuh. Gimana toh Pak, sekarang ibu-ibu itu selingkuh. Wong wayah turu bareng malah nyekel HP. Ayo akhirnya bapak-bapak rasanya kayak debok wae ya Pak ya. Ditinggal nonton HP. Kalau dulu nontonnya koran, sekarang HP ya. Itu udah bener ya. Itu yang menimbulkan nanti perpecahan keluarga ya gara-gara nanti HP itu. Jadi memasukkan aplikasi elsimil itu kesehatannya seperti apa. Ketika nanti ada notifikasi tanda merah, oh berarti ini belum layak untuk diberikan sertifikat. Moga Pak Edi, alhamdulillah saya menunggu ini beliau sudah selesai melaksanakan tugas. Oke. Jadi itu saya tutup nanti sampai elsimil aja ya. Ya, elsimil. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu yang ada anak, ada calon mantu, itu tolong supaya mengisi aplikasi elsimil. Ya. Tentunya kalau panjenengan tidak tahu seperti apa, tanya sama kader KB. Ya, kader KB seperti apa. Lah setelah itu nanti diikuti saran daripada kader KB itu, manut. Karena apa Bapak Ibu? Ketika nanti itu tidak disarankan, tidak manut, akhirnya hamil, gizinya kurang, itu yang akan menyebabkan anak kita cenderung akan menjadi stunting. Kalau stunting itu tadi disampaikan orangnya pendek dan otaknya rodok lemot. Ya ada 2 Bu, yang satu lemot otaknya Bu. Kalau kita main HP itu loadingnya muter terus ya. Itu jadi itu kalau kita semua punya anak seperti itu kan nggak mau kan. Ketika kita ada anak stunting, ya Allah, itu yang rugi siapa? Bukan hanya keluarga, masyarakat, negara juga rugi. Maka betul-betul itu didandani, diperhatikan begitu. Saya rasa dari kami begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, dan kita sudah berhadapan dengan Bapak Edi. Bapak Edi sudah tepang ya Pak DPR RI. Dereng, masa Allah tenane, kok kan dikei sangu kali, padahal nanti udah siapkan sangu ya Pak ya Pak Edi ya. Yang dikenal Pak Edi itu apanya? Gantengnya. Murah senyum. Gebrakannya. Kalau saya yang paling yang sangat menarik ganteng itu kumisnya ya. Jadi kumisnya Pak Edi selama 5 tahun jangan
cukur kumisnya ya Pak ya, biar nanti ingat teman-teman yang di sini. Kalau dicukur begitu nggak ingat 5 tahun kemudian kan begitu. Saya rasa begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan pantun bunga padi di sawah sama-sama menguning. Bunga padi di sawah sama-sama kelihatan menguning. Bersama Pak Edi, masyarakat ini ayo cegah stunting. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.